Oke, kita ketemu lagi di bahasan terakhir dari kinematika 2 dimensi. Kinematika atau saya tulis kinematika lebih dari 1 dimensi. Kinematika lebih dari 1 dimensi. Oke, kinematika lebih dari 1 dimensi. Kemarin kita sudah belajar, jadi biasanya kinematika lebih dari 1 dimensi itu kita nyatakan dalam lebih dari 1 sumbu koordinat ya. Gerakannya ada di tidak hanya di sumbu X misalnya, tapi juga sumbu X dan Y atau sumbu X, Y, Z gitu ya. Kemarin kita terakhir belajar gerak peluru di 2 dimensi X dan Y. Sekarang kita ada satu gerakan lain, satu gerakan khusus, namanya gerak melingkar beraturan. Oke, gerak melingkar beraturan. Ini saya nulis nggak jelas ya, saya hapus, saya coba tulis ulang. Tulisan harus rapi ya. Beraturan. Ya, kurang lebih baca lah ya. Gerak melingkar beraturan. Silakan fokus ke kata ini, beraturan. Kalau beraturan sama seperti GLB, berarti kita asumsikan gerakan melingkarnya ada sesuatu parameter yang konstan ya. Ada sesuatu parameter yang konstan. Oke. Misalnya saya punya sebuah partikel. Saya punya sebuah partikel. Saya gambar pakai titik putih. Misalnya ada sebuah sumbu putar. Kemudian ada sebuah partikel yang hapus. Ada sebuah partikel yang bergerak mengelilingi si sumbu putar ini ya. Oke. Anggaplah ini jari-jarinya sama. Atau saya hapus dulu ya. Saya kasih di tengah-tengahnya kurang lebih sini. Oke. Ada sebuah partikel, saya gambarkan pakai warna biru di sini ya. Partikel ini melingkari sumbu putar ini ya dengan gerakan melingkar beraturan. Oke. Kalau kita coba deskripsikan atau gambarkan, kita coba gambarkan si gerak melingkar ini, kita akan sampai ke kesimpulan ada 2 parameter yang bisa kita amati dari gerakan ini ya. Yang pertama parameter yang akan muncul kalau ada gerak melingkar, yang pertama adalah percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang menahan gerak si melingkar ini atau gerak bola yang melingkar ini sehingga dia gerakannya jadi melingkar. Ini bahasanya agak bingung ya. Intinya dia percepatan yang mengubah arah dari kecepatannya sehingga jadi si gerakannya nggak terus ke sana atau ini kan kalau kita gambarkan vektor kecepatannya harusnya ke sana ya. Vektor kecepatannya ke sana. Tapi pas di sini dia berubah vektor kecepatannya jadi ke sini gitu ya. Ini V, di sini berubah jadi ke sini, ini V, di sini berubah jadi ke sini gitu ya. Ini V. Nah, tapi di tiap titik ternyata arah kecepatannya berubah gitu ya. Meskipun misalnya besarnya tidak berubah, tapi arah kecepatannya berubah. Nah, percepatan yang mengubah arah si kecepatan ini vektor ya. Harus pakai panah. Yang mengubah arah kecepatan ini kita namakan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu kalau sederhananya berarti percepatan yang mengubah arah kecepatan di gerak melingkar dan arahnya itu adalah mengarah ke pusat sumbu putar atau pusat lingkaran. Ya. Aduh, ya anggaplah mengarah ke situ ya. Saya tahu dari mana, Pak? Bapak tahu dari mana ya? Kalau kita lihat secara vektor ya, kalau ada gerakan ke sini kemudian kita kasih kita kasih arah perubahan. Kan A itu adalah perubahan kecepatan ya. Kita kasih perubahan kecepatannya ke arah kiri, berarti kan gerakan si bola akan ke sini ya. Atau kecepatannya akan berubah arah.
gitu ya, akan berubah arah, akan berubah arah, akan berubah arah, sehingga dia mengikuti si jalur lingkaran ini gitu ya. Jadi itu kenapa kita bisa asumsikan atau kita bisa buat teori bahwa percepatan sentripetalnya itu arahnya ke pusat sumbu putar atau sumbu lingkaran gitu ya. Nah, kemudian selain percepatan sentripetal, kita juga punya kita juga punya satu parameter lain, yaitu periode. Kalau Anda bingung, periode kan biasanya kita dapat di pembelajaran tentang gelombang ya. Ada gelombang sinusoidal, terus kita punya amplitudo, punya periode, punya frekuensi, dan sebagainya. Nah, di gerak melingkar itu juga kita punya periode. Ya, kita punya periode. Oke, sebelum kita masuk ke matematiknya, ada banyak sekali ya kenapa kita bab tentang gerak melingkar ini penting ya. Banyak gerakan yang ada di fisika atau di alam semesta ini berawal dari atau memakai bentuk dari gerakan melingkar ya. Misalnya gerakan planet di orbitnya aslinya kalau Anda baca di buku teks yang betulnya itu memang kadang-kadang disebutnya elipsoid ya. Elipsoid karena ada jarak terjauh, ada jarak terdekat, tapi secara kurang lebih sederhananya itu adalah gerakan melingkar gitu ya. Kemudian ada yang lain misalnya apa ya? Misalnya atau di kehidupan sehari-hari ada roda kendaraan berputar, itu kan bentuknya melingkar ya, gerakan melingkar. Kemudian ada juga apa lagi? Misalnya nanti di semester 2 ada gerakan elektron atau proton yang bisa melingkar juga gitu ya. Itu ada banyak aplikasi dari gerak melingkar yang bisa kita amati. Kalau kita paham tentang gerak melingkarnya, bagaimana kecepatannya, bagaimana percepatannya, percepatan sentripetal, periodenya bagaimana, maka kita bisa memahami dengan lebih baik dari gerakan-gerakan tersebut gitu ya. Nah, dari si gerakan melingkar ini itu kita masukkan atau kita nyatakan dalam bentuk kinematika 2 dimensi ya, kinematika 2 dimensi. Karena ya kalau Anda perhatikan gerakan melingkar ini dia ada 2 sumbu ya. Misalnya A-nya di sumbu X gitu ya, si A ini. Kemudian V-nya di sumbu Y gitu ya. Jadi ada 2 sumbu yang terlibat. Maka bisa kita modelkan atau bisa kita gunakan teori yang kita punya di kinematika 2 dimensi. Oke, nah sekarang biar pikiran Anda lega, kita kan mau analisis gerak melingkar peraturan ini ya. Ini saya kasih dulu rumus atau persamaan gerak pastinya ya. Persamaan gerak jadinya. Oke, A percepatan sentripetal, A sentripetal itu sama dengan V kuadrat per R. Ya, atau R-nya kecil ya. V kuadrat per R. V kuadrat itu, saya tulis ini, V itu kecepatan tangensial. Ya, R itu jari-jari dari posisi benda. Jari-jari dari posisi benda ke sumbu putar. Oke, jari-jari dari posisi benda ke sumbu putar. Pak, ini ada kecepatan tangensial itu maksudnya apa? Jadi kecepatan itu nanti ketika ada gerakan melingkar ada 2 jenis ya, kecepatan tangensial dan kecepatan radial. Kecepatan radial. Kecepatan tangensial itu adalah kecepatan yang arahnya tidak searah dengan ketika misal di titik ini. Kalau kita lihat kan jalurnya sebetulnya ke sini ya. Kalau kita tarik garis lurus itu jalurnya ke melengkung gini ya, dari posisi sini ke posisi sini gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kecepatannya, kalau tidak ada percepatan ini, bendanya kan gerak terus ke sana ya. Sehingga kecepatannya kita tuliskan ke arah sini. Nah, ini kita sebut kecepatan tangensial. Jadi kecepatan kalau di matematika itu kecepatan yang vektornya bersinggungan dengan garis kecepatan sebenarnya. Kecepatan sebetulnya kan vektornya ke sini ya. Saya gambarkan di sini lah, misalnya vektornya.
Nah, kecepatan yang searah dengan jalur lintasan atau yang sama dengan jalur lintasan di gerak melingkar itu saya tuliskan v radial. Ya, v radial. Jadi arahnya radial. Sedangkan yang di satu titik kecepatan sesaatnya itu arahnya ke arah luar gitu ya, atau ke arah sana. Ini juga kalau misalnya nggak ada percepatan di titik ini, bendanya gerak ke sana terus gitu ya. Nah, itu kita namakan kecepatan tangan sial. Kecepatan tangan sial ini kecepatan yang biasa kita bahas kemarin di kinematika 1 dan 2 dimensi. Jadi kecepatan di arah sumbu X dan Y ya. Nah, gimana dengan kecepatan radial, Pak? Kecepatan radial itu kita butuh pembahasan, nanti kita analisis lebih jauh kecepatan radial itu seperti apa ya. Sebelumnya ini juga saya kasih rumus bakunya dulu biar Anda nanti tidak tersesat ketika kita penurunan ya. 2VR per V ya. Kalau Anda nanti pusing, tersesat, nanti Anda balik lagi ke dua rumus ini. Pokoknya rumusnya atau persamaannya A sentripetal itu V kuadrat per R, periodenya T 2PR per V gitu ya. Terus Pak, kenapa kita harus nuruninnya? Biar Anda dapat logikanya gitu ya. Anda bisa analisis. Kan Anda sudah mahasiswa ya. Atau yang ini kan buat kelas ya. Jadi di channel YouTube ini saya kira semuanya sudah mahasiswa gitu. Jadi saya berikan materi yang selevel dengan universitas gitu ya. Oke, biar enak analisisnya, saya coba gambarkan lagi sebuah lingkaran ya. Salah. Ini ada ini nggak ya? Buletan. Soalnya saya pencet lagi. Oke. Saya gambar, ya udah saya gambar bulatan lah ya. Ada sebuah gerak melingkar gitu ya, jalur gerak melingkar. Misalnya pakai pulpen merah ini. Aduh, kok jelek sekali ya. Tunggu. Oke, anggaplah ini bulat sempurna ya. Kemudian saya berikan koordinat kartesian. Jadi titik pusatnya ini ada di tengah-tengah koordinat kartesian gitu ya. Ya, dimaklumi lah. Ini gambarnya agak cak-cakan. Oke, misalnya ada sebuah titik, ya ada sebuah titik atau sebuah benda yang berputar menggunakan jalur lintasan melingkar ini. Misalnya saya amati posisi benda ketika ada di sini, gitu ya. Posisi benda ketika ada di lintasan ini. Nah, posisi benda tersebut bisa saya nyatakan dengan vektor ya dari titik pusat koordinat atau dari titik sumbu pusat ya. Saya tarik garis, nggak kelihatan ya. Pakai warna apa ya biar asik ya? Pakai warna kuning mungkin ya. Warna kuning, saya tarik garis sini. Oke. Nah, vektor ini bisa saya tuliskan sebagai vektor R. Vektor R dengan sudut theta terhadap sumbu X. Kita terhadap sudut theta terhadap sumbu X. Oke. Nah, kalau Anda amati segerak melingkar ini, R-nya kan tetap ya. Jari-jarinya karena ini tadi saya anggap bulat sempurna, jari-jarinya tetap, jadi R-nya konstan. Panjang dari R itu konstan ya, vektornya panjangnya R. Tapi tetanya berubah. Ya, tetanya berubah. Oke, ini fakta nomor 1. Fakta nomor 2, di sini Anda kalau gambarkan, ingat di pelajaran vektor, waktu yang pertama, kita tahu adanya vektor satuan ya. Vektor satuan itu vektor nilainya 1 di arah tertentu. Maka ini saya beri lambang delta R gitu ya. Kemudian ini ke arah sini itu arah theta gitu ya. Vektor dari theta. Kan theta ke sini ya. Gerakannya maka berarti ini harus ke sini ya. Ya gitulah. Saya hapus dulu vektor tetanya ke sini ya. Karena gerak tetanya berubahnya ke situ, berarti ini saya namakan theta gitu ya. Kemudian saya juga bisa gambarkan ini arah I topi, ini arah J topi. Jadi ada 4 vektor satuan yang bisa kita nyatakan ya, vektor satuan. Nah, uniknya adalah R topi dan theta topi itu dua-duanya berubah terhadap waktu ya.
berubah terhadap waktu. Jadi kalau Anda amati si bendanya di sini, maka R topinya arahnya sudah bukan ke sini lagi, tapi ke sini, sesuai dengan atau kalau saya tarik dari sini ke sini ya. R topinya ke sini, theta topinya ke sini ya. Sorry. Ya ke sini lah kira-kira, theta topi. Yang tetap apa? Yang tetap I dan J. I dan J arahnya tetap sini dan ke sini. Gitu ya. Jadi topi dan theta topi saya beri lambang merupakan fungsi dari waktu, karena seiring waktu bendanya bergerak, maka arah dari R topi dan theta topi juga berpindah gitu ya. Nah, terus gimana Pak? Nah, jadi posisi dari si benda, posisi benda dari titik pusat sumber koordinat itu bisa saya tuliskan sebagai vektor yang panjangnya R, kemudian arahnya ada di R topi yang berubah terhadap waktu, gitu ya. Jadi panjangnya tetap, tapi dia arah dari vektornya itu berubah terhadap waktu. Oke, sekarang saya ambil misalnya si R topi dan theta topinya saya pisahkan ke sini. Misalnya ini saya tuliskan dulu I dan J. Ini I topi, ini J topi. Kemudian saya gambarkan lagi yang titik ini ya. Yang titik ini R topinya ke sini. R topi T gitu ya. Sini ada theta topi T. Uniknya di setiap titik R theta topi dan theta topi itu selalu tegak lurus ya. Sama seperti I dan J. Nah, ini saya punya theta topi ini dia membentuk sudut theta. Ini juga membentuk sudut theta. Gitu ya. Sama-sama membentuk sudut theta. Berarti bisa saya tuliskan si R topi ini R topi theta gitu ya. Itu sama dengan cos ya. I ini arah samping per miring. Cos theta I topi ditambah sin theta J topi gitu ya. Oke. Ini kan sebagai trigonometri ya. Kemudian theta topinya, theta topi T itu minus sin theta I ya, minus sin theta I tambah cos theta C ya. Kemarin di pelajaran vektor Anda sudah belajar tentang cos dan sin dari vektor. Jadi Anda bisa paham di situ ya. Kemudian kita bisa turunkan di sini vektor kecepatan ya, vektor kecepatan dari si sebentar. Oke, kalau kita sudah ketemu hubungan dari si arah dari radial ya, arah dari radial dengan arah dari koordinat kartesian, kita bisa turunkan persamaan kecepatannya untuk menggambarkan gerakan dari si gerak melingkar ini dengan cara yang sama seperti gerakan di kinematika 2 dimensi ya. Jadi kan kita sudah punya gambaran bahwa R vektor R di tiap waktu gitu ya. Saya harusnya tulis ini ya. Ini harusnya vektor R atau posisi dari benda R di tiap waktu itu digambarkan oleh vektor yang panjangnya R, arahnya R topi gitu ya. Nah, sekarang kita ingin cari kecepatan ya, kecepatan gimana sih kecepatan tangensial itu di ketika gerak melingkar gitu ya. Kita pertama cari kecepatan tangensialnya dulu. Berarti kita tahu kalau Vt atau kecepatan itu merupakan turunan dari vektor posisi terhadap waktu gitu ya, turunan dari vektor posisi terhadap waktu. Tadi kita tahu bahwa vektor posisi itu kita bisa tuliskan sebagai cos theta ya.
cos theta. Di sini saya berikan T ya, I. Kenapa saya berikan T di sini? Karena sudutnya sendiri itu berubah terhadap waktu ya. Sudut dari tetanya ketika waktunya berjalan itu semakin bertambah kan. Berarti theta ini dia berubah terhadap waktu. Oke. Kemudian di sini saya tambah sin theta terhadap waktu juga J gitu ya. Oke. Sekarang kita turunkan ya, kita turunkan persamaan ini karena ini penjumlahan, bisa kita turunkan satu persatu. D per dt cos theta t, kemudian D per dt sin theta t. Nah, perhatikan di sini kita punya theta t fungsi waktunya itu ada di tetanya ya, theta t. Berarti kita bisa gunakan ini aturan rantai ya, sehingga kita bisa hitung D per dt cos theta t arah I. Jadi kita hitung satu-satu. D per dt sin theta fungsi dari waktu arah J. Ini kita bisa pakai aturan rantai untuk menghitung dua turunan ini ya. Sehingga nantinya aturan rantainya Anda dapat nanti di mata pelajaran matematika gitu ya. Kita dapatkan ini menjadi minus sin theta ya, minus sin theta fungsi dari T d theta T per dt. Oke, ditambah turunan dari ini kalau saya tidak salah kosinus ya. Kosinus theta kosinus theta T. Kemudian ini D theta T dt ya, sama. D theta T per dt. Oke. Saya lupa vektor satuannya I. Ini J ya di sini ya. Hampir saya lupa, ada yang kelewat. J. Oke. Nah, ini bisa kita ambil d theta t-nya karena sama-sama punya d theta t, kita keluarkan. Berarti ini d theta t per dt. Ini jadi minus sinus theta t arah I ditambah kosinus theta t arah J. Oke. Ini kalau Anda lihat, saya geser ke sini ya. Bentuk ini, bentuk sin theta t, bentuk yang di dalam, bentuk di dalam kurung ini, coba perhatikan baik-baik, minus sinus theta ditambah cos theta, gitu ya, untuk I dan J. Itu sama dengan theta topi, ya. Sama dengan theta topi di sini. Oke, sama dengan theta topi di sini. Berarti kita bisa tuliskan si persamaan dV per dt-nya itu sebagai sebagai turunan dari perubahan sudutnya terhadap waktu di arah theta topinya, gitu ya, di arah theta topinya. Oke, di arah theta topi. Oke. Oke, buat Anda yang agak kebingungan, saya tadi ada skip satu buah step penting ya. Ini kan tadi kita ingin mencari VT ya, dRT per dt. Karena RT-nya ini saya tadi lupa menjelaskan. Kalau RT-nya ini berarti kan kita mau cari dRT per dt. R vektor RT-nya ini kan kita jabarkan dengan seperti ini ya. Berarti kita
turunkan sebetulnya R topi T gitu ya, kurung tutup per DT ya. R topi T per DT. R di sini kan dia konstanta ya, tidak ada perubahan panjang besarnya, itu tidak ada perubahan terhadap waktu. Berarti kita bisa keluarkan R dr topi T ya per DT. Nah, dr topinya ini adalah si penurunan yang ini. Baru masuk ke penurunan yang ini. Jadi R-nya tetap, berarti dr topi T per DT. Kebanyakan istilah ya. Nah, turunan dari dr topi T per DT itu kita dapatkan tadi yang ini. Ya, yang bawah ini. Ini ya. Berarti ini kita masukkan ke persamaan awal. Berarti kita dapat penggambaran geraknya itu adalah R apa tadi, d theta per dt gitu ya, d theta per dt gitu, theta topi t. Oke, theta topi t. Oke, kalau kita amati di sini, kita coba lihat persamaan gerak V tangensialnya. Saya tulis ini ya, di sini. V tangensial itu adalah R d theta topi per dt theta d theta per dt theta topi fungsi dari waktu gitu ya. Kalau kita lihat berarti ini adalah perubahan, kalau kita bilang, kalau kita bayangkan berarti yang berubah ketika kecepatan tangensial atau ketika sebuah ketika vektor tangensialnya kita buat persamaan, berarti yang berubah dari komponen vektor tersebut adalah bagian tetanya atau bagian sudutnya. Kalau Anda lihat gerak melingkar itu kan yang memang berubah adalah sudutnya ya. Sudutnya. Jadi kecepatan perubahan sudutnya ini nantinya yang akan mempengaruhi dari besarnya kecepatan atau arah ya, besarnya kecepatan tangensial gitu ya. Nah, R d theta topi per dt itu bisa kita tuliskan juga sebagai V radial ya, atau V theta gitu ya. Kecepatan sudut tetanya berubah. Selain V radial, ini juga ada istilah lain ya untuk perubahan kecepatan laju perubahan dari sudut terhadap waktu, itu biasa kita simbolkan dengan huruf omega ya, bukan W tapi omega. Di mana omega ini biasanya disebut kecepatan anguler atau kecepatan nanti di gelombang itu biasanya sebagai frekuensi ya, simbol frekuensi, tapi di gerak melingkar itu kecepatan anguler. Maka kalau kita ingin mengaitkan antara kecepatan anguler atau kecepatan sudut ya, biasanya kecepatan anguler jangan pakai bagi ya, dalam kurung kecepatan sudut dengan kecepatan tangensial, maka kita tuliskan kecepatan tangensial itu adalah R dikalikan atau panjang dari vektornya dikalikan dengan kecepatan sudut atau kecepatan anguler gitu ya. Seperti ini. Oke, dari sini kita bisa turunkan persamaan dari akselerasi. Akselerasi di gerak melingkar. Akselerasi itu kan kita semua tahu sebagai untuk tangensial adalah dv ya, perubahan terhadap waktu dari vektor kecepatan. Oke, dari vektor kecepatan. Nah, sekarang kita tinjau tadi kita coba tinjau gerakan melingkar lagi ya.
supaya tidak kehilangan gambaran dari gerakannya ya. Saya gambar cepat saja. Misalnya tadi bendanya di sini, kemudian kita tarik vektor sepanjang R, gitu ya. Kemudian di sini ada theta. Nah, kita bisa gambarkan vektor kecepatan tangensialnya itu, misalnya ke arah sini, ya. Untuk gerakan yang ini, vektor kecepatannya seperti ini. Nah, berarti secara sederhana kita bisa nyatakan V yang ini itu sebagai V karena dia arahnya searah dengan si theta topi tadi ya, minus V sin theta I gitu ya, tambah V cos theta J gitu ya, untuk vektor Vt ini. Ketika V-nya di sini, tetanya didefinisikan sebagai terhadap sumbu X, maka kita bisa nyatakan sebagai minus V sin theta I tambah V cos theta J ya. Saya coba turunkan dalam koordinat kartesian biar kita nggak terlalu pusing ya. Tadi kan kita coba turun di koordinat polar ya. Mungkin Anda belum dapat di vektor, jadi saya coba turunkan di koordinat kartesian. Nah, jadi kalau misalnya ini saya gambarkan di sini, ini sumbu X, kemudian saya gambarkan vektornya di sini, ya. Ini vektor R, ini theta. Maka misalnya ini posisi partikelnya di sini, saya bisa nyatakan panjang dari si vektor di sumbu X proyeksinya itu adalah XP misalnya, kemudian ini ada YP. Oke, maka kita bisa tuliskan minus V sin theta I plus V cos theta J ini sebagai minus V ya. Kemudian sinus theta itu adalah misalnya sinus itu depan per miring ya. YP dikalikan YP dibagi R ya, arah I ditambah V. Kalau cos itu samping ya, berarti XP per R di arah J. Oke, kita bisa sederhanakan. Jadi kita punya sebuah angka ya, sebuah angka atau sebuah fungsi YP gitu ya, yang bisa kita turunkan lebih sederhana. Jadi kita nggak usah nurunan sinus theta cos theta, kita turunkan besar YP dan XP-nya saja ya. R-nya bisa kita keluarkan. Jadi ini kalau saya tulis penjabarannya, Vt itu berarti saya tuliskan sebagai minus V YP per R ya, ditambah I ditambah V XP per R di arah J. Oke, sekarang kita turunkan ya, V di sini dia besar dari kecepatannya, berarti dia sebuah konstanta ya, besar dari kecepatan. Nanti kita bisa keluarkan V-nya, kemudian R juga merupakan konstanta karena R tidak berubah, kita bisa keluarkan juga R. I dan J juga tidak kita turunkan gitu ya. Berarti nanti kita bisa keluarkan dia dari si turunan. Berarti ini bisa kita tulis D per DT dari YP di arah I ditambah dengan D per DT dari XP di arah C. Oke. Nah, di sini kita menyederhanakan dari persamaan yang atas ya. Oke, kembali lagi. Jadi tadi sampai sini ya. Nah, ini kalau kita amati, ini berarti dia perubahan dari
posisi Y terhadap waktu. Ini bisa kita sebut dengan V di arah Y, gitu ya. Ditambah dengan perubahan. Ini minusnya saya lupa ya. Minus harusnya. Perubahan posisi X terhadap waktu, berarti kita bisa sebut komponen kecepatan di arah X, gitu ya. Atau perubahan kecepatan di arah X, J, gitu ya. Ini I. Oke. Nah, di sini kan tadi kita sudah tahu kalau misalnya di arah Y, misalnya di arah Y, itu kita tahu bahwa VY itu kita bisa tuliskan sebagai V cos theta. Ya, lihat yang ini, VY itu V cos theta. Sedangkan yang ini, Vx, itu adalah V sin theta. Gitu ya, V sin theta. Berarti kita bisa tuliskan persamaannya bahwa vektor akselerasi itu adalah V per R, V minus V ya. Minus V cos theta di arah I ditambah V sin theta di arah J. Oke, kita kalikan ke dalam, berarti kita dapatkan V minus V kuadrat per R cos theta I ditambah V kuadrat per R sin theta J. Oke, maka kita dapatkan percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal dari gerakan melingkar beraturan. Pak, ini kok agak beda dengan yang tadi ya. Yang tadi itu kan percepatan sentripetalnya saya tuliskan besarnya saja ya. Jadi kalau kita mau cari tahu besarnya percepatan sentripetal, itu kita akar kuadratkan dua ruasnya ya. Berarti nantinya kita dapat V kuadrat per R. Cos, atau saya tulis langsung aja ya. Kita kuadratkan, akar kuadratkan dari kedua ini. Berarti kan kalau V kuadrat per R-nya kita bisa keluarkan. Ya, V kuadrat per R kita keluarkan dari akarnya. Karena ini bisa kita ambil. Kemudian kita langsung kuadratkan dan diakarkan lagi. Kemudian ini sisa minus cos kuadrat, minus cos theta kuadrat ditambah sin theta kuadrat ya. Ini kan jadi cos kuadrat theta, ini jadi sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta jadinya 1 ya. Dari trigonometri berarti kita punya V kuadrat per R untuk besarnya A sentripetal. Oke, sama dengan rumus yang kita sudah dapatkan tadi. Oke, berarti kita masih sisa 1. Kita sisa bagaimana penurunan dari periodenya tadi ya. Bagaimana penurunan dari periode gerak melingkar. Oke, kalau kita bicara periode itu sebetulnya cukup mudah ya. Saya ingin pakai gambarnya lagi ya. Bisa saya copy nggak ya? Saya copy, saya paste di sini. Oke. Misalnya saya punya sebuah lingkaran seperti ini. Kemudian saya ingin tahu berapa periode, persamaan periodenya sih Pak. Oke, pertama kita definisikan dulu periode. Periode atau kita simbolkan dengan simbol T. Itu kan adalah berapa, kalau didefinisikan secara bahasa adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kalau kita bicara gelombang, agar si terjadinya satu gelombang ya. Kalau periode terjadi satu gelombang, kalau lingkaran, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar partikel, misalnya kita bicara partikel, kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Atau dengan kata lain, partikelnya sudah menempuh satu lingkaran.
Ya, jadi ketika partikel misalnya dia mulai dari titik sumbu X ini, dia berputar, kemudian balik lagi ke sumbu X. Nah, itu kita ingin tahu berapa lama waktu dia melakukan hal seperti itu. Ya, berapa lama waktu dia melakukan menempuh satu lingkaran, gitu ya. Kalau cari periode itu kita bisa hitung dari simple sih ya. Kita bisa hitung dari persamaan jarak sebetulnya. Jadi jarak yang ditempuh itu satu lingkaran itu sama dengan kecepatan dikali waktu, ya, dikali waktu. Waktunya saya tulis T besar, periode ya. Nah, periode itu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar dia kembali ke posisi awal. Berarti S-nya ini adalah satu lingkaran, atau kalau kita bicara masalah geometri itu satu keliling lingkaran, ya. Kalau dia bicara periode berarti ini bicara keliling, bukan luas lingkaran ya. Ingat, bukan luas lingkaran tapi keliling lingkaran. Berapa lama waktu dia hingga menempuh satu keliling lingkaran. Berarti kita bisa tuliskan keliling lingkaran itu 2 VR. Ya, sama dengan V dikali periode. Maka periode kita dapatkan adalah 2 VR per V. Atau per kecepatan tangan sial. Kita tahu kecepatan tangan sial itu adalah 2 VR. Kecepatan tangan sial itu bisa kita nyatakan dalam kecepatan angular sebagai R omega. Gitu ya. Berarti kalau kita coret R-nya karena sama, periode juga adalah 2V per omega. Gitu. Jadi ini rumus dari periode, ya. Mungkin itu ya untuk gerak melingkar, dasar-dasar konsepnya. Jadi selain kecepatan tangan sial, kecepatan radial, juga yang penting adalah percepatan apa istilahnya? Percepatan sentripetal, ya, saya sampai lupa namanya. Percepatan sentripetal dan periode. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang gerakan melingkar ini setelah kita belajar tentang hukum Newton, ya. Jadi untuk kinematika kita batasi sampai di periode terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.